Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mugi-mugi oleh Allah diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabal Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu saleh-saleh sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Niki sehat nggih? Jenengan sehat. Pak guru agama wis pensiun purna. Tapi tetap ngajar nggih. Alhamdulillah. Panjenengan kula tungaaken mugi-mugi rezekinya lancar barokah. Saudara, hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit itu salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi sekretaris, juru tulis waktu wahyu turun, Al-Quran turun. Salah seorang yang ditunjuk untuk menulis adalah Zaid bin Thabit. Kenal buatan? Ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Haritah. Ada 10 juru tulis Rasulullah yang terkenal atau yang biasa dikenal di kalangan sahabat untuk menulis wahyu. 10 yang terkenal, antara lain Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, lajeng sinten Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk yang lain. Ada 10 Pak. Zaid bin Thabit meriwayatkan annahu qala, satuhni Zaid bin Thabit qala ikut dawuh sapa Zaid bin Thabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhni Rasulullah sallam qala, Nabi bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Afdalu sholatil mar'i utawi luweh utamai sholati wong iku fi baitihi ing dalam umahe. Jadi sholat iku sing apik sholat nang omah. Illal maktubata, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu yang baik di masjid. Artinya apa dengan bahasa lain? Kalau sholat fardu Rasulullah perintahkan sholat di masjid, sedangkan sholat sunat diperintahkan di rumah, at home, di rumah. Tujuannya apa? Sebab kalau di masjid itu besar kemungkinan sholatnya bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau di rumah roto-roto gak kabeh. Roto-roto lek sholat nang rumah iku mesti ijen. Nggih napa nggih? Ini ada ibu di situ ya. Nggih. Cuma muncul pertanyaan. Kan Nabi Rasulullah itu rumahnya kan dempet dengan masjid. Panjenengan kalau tahu Raudhah itu Masjid Nabawi yang asli. Sebelahnya ada makam Rasulullah, makam kuburan Rasulullah. Itu rumah Rasulullah. Berarti kan dempet.
Wajar kalau Rasulullah sholat sunatnya di rumah, qobliyahnya di rumah, fardunya di masjid, ba'diyahnya di rumah. Tetapi kalau ini Kiai Maksum, Ustaz Maksum, rumahnya kan lumayan kan sana. Sholat maghribnya di sini, ba'diyahnya pulang, gak balik. Pray ngaji. Artinya apa? Hadis ini tidak saklek, gak paten begitu, kondisional. Sebab akan memunculkan banyak problem, khususnya di kalangan umat Islam saat ini. Contoh, misalkan sholat sunnahnya di rumah, qobliyah maghrib. Habis sholat sunnah qobliyah maghrib, budal sholat maghrib mesti ketinggalan jamaah atau ketinggalan shaf. Gak mungkin dia nemu shaf pertama kalau sholat sunnahnya di rumah. Satu, selesai sholat maghrib dia pulang, bisa jadi baru keluar dari pintu ngentut pak, kati wudu aras-arasan, nanti ayo wudui sekalian sholat isya. Wudhu, akhirnya gak situ sholat, atau gak ada yang ngajak pulang ke rumah. Anak itu cucu, papa, kalau anak, kalau cucu, kong, bless jam, ayo, mau sholat apa gendong cucu atau gendong anak, karena anak disayang. Sebab kalau anak gak digendong, mamai marah, ngamuk. Lek mamai ngamuk, urusan berantakan. Yang paling gede menungso niku selain Gusti Allah dan malaikat maut, wong wadon. Iya. Lek wong wadon enggak mau. Wedi marang Gusti Allah. Tok. Wong lanang enggak wedi blas. Paling wedi yang paling kecoa atau apa ular gitu. Lek wong lanang sak serem-serem wong lanang, wong wadon gak kira wedi, apalagi suaminya sendiri. Umar bin Khattab apa kurang apa Umar bin Khattab pak? Umar bin Khattab itu setan do wedi pak, tapi istrinya Umar bin Khattab pak wani. Ayo ya apa? Jadi kalau sholat di rumah besar kemungkinan jarang. Maka untuk saat ini, untuk sholat sunat rawatib, maka bisa disimpulkan afdol sholat di masjid. Sebab kalau ke rumah bisa jadi gak sholat. Rawatib, sholat sunat kan sholat sunat ngiringi sholat 5 waktu, namanya qobliyah ba'diyah. Kalau ghair rawatib berarti sholat sunat yang tidak ada hubungannya dengan sholat fardu. Contoh tahajud, apalagi ngomong alih dan lain, selesai kesuwen. Pun ini hadis pertama. Artinya Rasulullah sangat ingin sekali umatnya itu sholat di masjid dan dilakukan secara berjamaah. Sebab kalau sholat itu dilakukan secara berjamaah, Bapak Ibu sedoyo, niku dijamin diterima dan pahalanya besar, 27 kalau berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri khusuk bisa jadi nggak diterima. Andaikan pun diterima, pahalanya 1.
Syaratnya diterima itu wangil Pak. Satu, harus khusyuk. Kayak model kula jenengan maka yang kedua harus ikhlas. Sholatnya ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Jangan menganggap sholat itu sebagai kewajiban, tapi anggaplah sholat itu sebagai kebutuhan. Bapak pun dahar dereng, itu pun dahar, sudah makan Pak? Belum? Sami kalau belum. Niku lek luwe, niku suruh makan, biar kenyang. Itu jasad Pak. Roh kula dengan sedaya biar gak lapar, suka kasih makan. Asupan gizinya apa Pak? Ibadah, sholat. Makanya orang gak sholat itu rohnya kurus Pak. Orang gak sholat itu rohnya kurus sehingga bawaannya gelisah, susah, apa kayak ngelamun, kayak hampa Pak, kosong kalau gak sholat Pak. Nol, bingung dia. Uang banyak Pak, duit wake, rumah gede, mobil anyar, bojo ayu, oke ya apa sih, bojo ayu, namun gak sholat Pak, hampa, zong. Hidup itu ya apa ya, gak bergairah. Makanya nasihat panjenengan ketika panjenengan dimintai tolong atau dimintai ya apa ya, curhatan dari kanca-kanca atau tonggo-tonggo, jenengan jawab. Gak usah repot-repot, gak usah disuruh minum ini, terapi ini, terapi itu. Bapak sholat. Iya aku gak sholat, kedua ya sholat. Cici, itu Pak kuncinya Pak. Yang kedua, suruh sedekah. Sedekah, karena kekuatan sedekah itu mengalahkan doa. Tapi kekuatan sedekah mengalahkan doa tidak saya bahas sekarang. Pertemuan episode berikutnya. Saat ini ada hadis yang tadi, sholat fardu di masjid supaya dilakukan berjamaah. Oleh karena itu ketika panjenengan masuk masjid kok gak ada orang, mau sholat sendirian di masjid atau di rumah, aku tak boleh tak sholat sama istri dan anak-anak, atau sholat anak sama istri-istri gitu Pak. Itu sama Pak ya. Pulang di rumah sholat sama istri dan anak. Yang satunya aku tak sholat sama anak dan istri. Daripada sendirian, asalkan istri sendiri bukan istri tetangga. Kalau istri tetangga haram Pak, walaupun pekerjaannya walaupun yang dilakukan sholat berjamaah, tetapi kalau istri orang gak boleh Pak, haram kalau berdua. Tapi kalau rame-rame Pak, 10 orang, 4 orang, pokoknya rame-rame, orang Malaysia menyebutnya apa? Yang gak boleh itu berdua. Kan banyak di mal-mal, di kantor-kantor. Ayo mas sholat bareng mas, wong loro enak, kanan kiri dempet ini. Mari salam, assalamualaikum, salim Pak. Iku bojone sapa Pak? Enak, gak oleh bro, gak oleh. Kan maksudnya baik kan, berjamaah baik napa boten? Baik. Sholat api napa boten? Api. Tapi caranya tidak baik. Maka perbuatan baik itu belum tentu baik kalau caranya tidak baik. Perbuatan baik itu dianggap baik, satu memang ada dasarnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ajarannya dari para ulama, satu. Yang kedua, caranya harus baik. Apakah cara baik? Ada dasarnya, dasar hukumnya ada, hadisnya ada, ayatnya ada, pendapat ulama ada. Caranya sudah baik, langsung baik? Belum tentu. Niatnya harus baik. Maka 3 hal itu Pak, ada dasarnya, caranya juga harus baik, niatnya baik. Niatnya baik. Baca Quran ada perintahnya enggak? Ada kan?
Ada ya ayyuhal muzammil. Silakan. Ciloro telu papat limo. Niku se. Urutan santai. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awabin. Salawat berzikir. Salawat. Warung. Nopo warung? Kenapa tuku? Oh, alah, jaga tuku sambil bersalawat. Salawat. Ya. Oke. Saya jawab yang terakhir. Nu'man bin Sabit Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Itu jualan, Pak. Jualan tahu. Dan beliau kalau gak ada pembeli senang. Kalau gak ada pembeli senang karena bisa baca Quran, bisa zikir, bisa melakukan aktivitas yang mantap. Itu sama dengan jamaah masjid. Kalau jualan sepi, doa Pak, mungkin gak sepi, akan gitu kan? Kalau Imam Hanafi kalau sepi senang, karena ada kesempatan zikirnya banyak, baca sholawatnya banyak, bahkan sholat sunat, duha dan seterusnya. Artinya apa? Orang jualan sambil berzikir itu sip, mantap. Makanya Nabi yang ditelan ikan, Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dibuang dari dari perahu, dimakan oleh ikan hiu, Nabi Yunus itu berisik kupingnya. Opo rame-rame. Nabi Yunus tanya pada malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril dikasih tahu, itu bacaan zikirnya atau tasbihnya binatang-binatang laut termasuk ikan. Kalau dalam Qur'annya begini, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Itu kan menjelaskan tentang semua binatang makhluk hidup apapun jenisnya semuanya bertasbih, termasuk burung-burung yang berterbang. Artinya apa? Spiritnya, seekor binatang saja bertasbih, berzikir, bersolawat, apalagi manusia. Maka sudah selayaknya kita ini diperintahkan untuk selalu berzikir termasuk bersolawat. Maka baik sekali ketika panjenengan jaga toko, nggak ada pembeli, berzikir, bersolawat. Tapi kalau ada pembeli Pak,
pembeli itu wajib dilayani. Pak beli pak, si ngaji, entah nanti lu karditi, caranya sambil sing kati toko pak, kak sito, aku tak tumbas tuku Cino sebelah, no pak, ini punya Pak Haji tapi Pak Haji ini kurang ramah, nggak boleh konsumen itu raja pak, walaupun jenengan ngaji itu ngapi lo pembuatan. Wapi, tapi kalau ada pembeli itu tamu wajib dilayani. Makanya mengapa? Mohon maaf, ini rahasia ya. Mumpung gak ada uang. Orang pakai cadar, kalau jual beli itu diperbolehkan cadarnya dibuka. Tujuannya biar sama-sama tahu yang beli siapa, yang jual siapa. Ojo sampai Mas, tadi beli ke siapa? Mbu, wongi cadaran. Ayo. Makanya waktu jual beli cadarnya boleh dibuka sekedar biar sama tahu. Waktu ngaji ceramah ini dibuka biar teman sebelahnya itu ngerti. Kemudian ketika mau nikah dibuka, ibadah dibuka. Ada satu sekolah, kalau di kelas proses belajar mengajar ditutup. Tapi ketika keluar sekolah dibuka, itu kewale. Justru kalau di kelas itu suruh buka biar jelas. Kalau ditanya tanya jawab juga mulutnya jelas. Kalau suruh baca surat ini jelas. Ko, ho, ha, ho, da, la, to, wo, a, wo, fa, ko, jelas. Tapi kalau gitu kami jelas. Oke, ada waktunya Pak. Kemudian pertanyaan 1 dan 2 itu hampir sama. Awabin. Ulama berbeda pendapat terkait dengan sholat awabin. Ada yang mengatakan sholat awabin itu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Ada yang makan sholat awabin itu indal fisol. Dal fisol itu ketika onta-onta binatang keluar untuk memanaskan diri, kira-kira jam 8 jam 9 pagi. Kemudian diartikan oleh ulama sholat awabin itu sholat duha kalau yang pagi. Kalau yang malam oleh ulama diartikan sholat awabin itu sebagai bagian dari sholat taubat. Orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Dan saya uji dengan dosa kuatah buatan. Yang aku sip, aku pak ojo aku. Dosa kaya kula jenengan dosa wake. Ketimbangan nganggur ngelamun, rokok mlebu masjid mantul maghrib, sholat taubat, sholat hajat, sholat mutlak sambil nunggu isya. Pokoknya dengan amalan yang paling api maghrib sampai isya. Ojo mulai kecuali darurat, contoh ono tahlil utawa ono kepentingan tapi kalau nganggur di rumah santai delok TV atau delok HP mendingan di masjid senajan layah-layah. Ngerti layah-layah? Senden turu-turuan, pokoknya turu-turuan. Mbah, mriki sakit mau turu-turuan. Mboten asal. Sakit. Saya enggak oleh turu. Nek turu itu enggak apa-apa, Pak. Ada masjid turu-turuan enggak oleh, Pak. Tapi maksudnya baik. Sebab turu-turuan di Jarno 14 turu itu api juga, Pak. Pun ngoten nggih di salat awabin. Apakah ada bacaan-bacaan tertentu? Oh, tidak ada. Ya juga cukup surat-surat pendek. Biasanya kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, sholat sunat itu yang biasa dilakukan Rasulullah, itu yang sering dibaca untuk sholat sunat, itu yang sering dibaca adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Lain misalnya sunat yang lain, orang Malaysia punya tape. Ngoten nggih? Silakan, monggo. Nggih. Assalamualaikum.
Nggih. 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 Ada sarung sutra yang banyak sarung nih. Harganya mahal. Jadi kalau sarung yang dijual walaupun namanya sutra itu mungkin itu cuma sehelai benang, Pak. Sehelai benang. Ben enggak dianggap goro. Ada sutra dia. Walaupun bukan sutra tapi kualitas benangnya itu mendekati. Sutra, kain sutra yang asli, Pak, dulu dibuat perang, Pak. Kain sutra yang asli dulu di masa Rasulullah dibuat perang. Kenapa? Sebab kain sutra itu di masa Rasulullah, di masa-masa lampau dibuat baju untuk perang. Ketika kena pedang itu gak bisa, pedangnya lunyuk. Dulu, kalau sekarang Pak pakai tembak, pakai bom Pak, gak lunyuk Pak. Mental. Biar lunyuk Pak. Kena samurai lunyuk, gak bisa. Makanya dulu baju perang itu sutra. Tapi yang asli, kalau sekarang nggak ada sutra yang asli itu. Sarung-sarung yang mahal apa? Mahal itu. Itu satu benang itu, nggak banyak. Sehingga kain sutra yang saat ini tuh nggak asli, Pak. Sehingga diperbolehkan, tidak masalah. Enggak asli, iya asli tapi campuran. Asli betul asli, satu benang itu asli, yang lain tidak. Betul Pak. Ini Bapak madu dari mana? Dari Thailand. Produksi sendiri asli. Tapi asli madu. Campuran apa? Kalau yang asli Pak, madu yang asli itu, yang alami di luar itu Pak, nemu itu yang asli. Kalau sudah produksi sendiri itu sudah gak asli Pak. Sudah gak? Jadi tidak apa-apa yang khusus sutra. Tetapi kalau memang betul-betul ada sutra 100%, tak boleh. Kalau cuma campuran sedikit, apalagi 20%, tidak masalah. Betul nggak? Silakan aja yang lain. Itu untuk laki-laki Pak, untuk laki-laki yang tidak diperbolehkan. Kalau perempuan tidak masalah. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Oke. Sholat rawatib atau sholat sunat rawatib? Ini kalau baleni. Pertanyaannya sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib. Kalau sholat rawatib kan jelas. Ya kan segini kan. Jadi Faida qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faida tama'nantum faqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Itu sholat maktubah berarti 5. Yang ditanyakan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu ada dua. Sholat sunat rawatib muakkadah yang dikokohkan, yang dijamin istana. Orang yang melakukan secara istiqomah oleh Rasulullah akan dijamin orang itu mendapatkan istana yang megah. Banallahu lahu qasran fil jannah. Dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Yang satu sholat sunat rawatib ghairu muakkadah yang tidak kokoh. Saya sebutkan sholat sunnah dulu Pak ya, secara umum rawatib. Nanti dibagi qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Itu ya, itu rawatib. Itu nanti dibagi. Jadi man hafidha asyra raka'atin, satu hadis yang masuk muakkadah itu 10 rakaat. Hadis yang lain 12 rakaat. Kalau mengacu pada hadis yang 12 rakaat, sholat sunat rawatib yang kokoh muakkadah yang menurut hadis 12 rakaat, arba'a rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu
wa rak'atani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Piro? 6. Wa rak'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Piro? 4. Wa rak'atani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atani qabla al-fajri qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, total 12 rakaat. Ini yang muakkadah versi hadis yang 12 rakaat. Hadis yang lain 10 rakaat. 10 rakaat. Kalau 10 rakaat hanya mengurangi qabla zuhur. Jadi rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatani ba'dal subhi, qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, total 10. Itu yang muakkadah. Sedangkan yang tidak disebutkan tadi itu termasuk salat sunat rawatib ghair muakkadah. Contoh qabla al-asri. Qabla al-asri itu bisa 2 rakaat, yang umum bisa 4 rakaat tapi 2 salam. Rahimallah, kata Rasulullah, man shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati, mencintai, menyayangi orang-orang yang mau sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Tapi yang umum 2. Tapi itu tidak muakkadah. Rawatib tapi ghairu muakkadah. Berikutnya yang tidak masuk muakkadah tapi sholat sunnah rawatib sebelum maghrib. Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah, pokoknya sebelum maghrib itu sholat. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain yang tidak sholat, Pak, lapor pada Rasulullah, karena orang ini selalu sholat sebelum maghrib. Dilaporkan pada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Shallu qoblal maghrib, silakan sholat sebelum maghrib. Shallu qoblal maghrib, silakan sholat sebelum maghrib. Liman sya'a, sing gelem sholat iya, sing gak gelem gak popo. Artinya apa? Sholat sunat qoblal maghrib itu ada, tetapi tidak kokoh, tidak muakkadah. Kok ada sebagian ustadz di YouTube mengatakan sholat sunat mutlak? Silakan, apapun namanya, kalau sholat sunat sebelum fardu itu namanya qobliyah. Kan ada, Pak, karena biar beda dengan pemahaman pada umumnya, sebelum maghrib tidak dinamakan sholat sunat qobliyah maghrib, namanya mutlak. Mutlak itu sholat gak ada nama. Gak mungkin gak ada nama sholat sunat sebelum maghrib, bahasa Arabnya sholat sunat qobliyah maghrib, kok gak ada namanya? Wong gak ada namanya begini, Pak. Menang-menang santai gini loh, Pak, santai ketimbang nganggur usolli sunnatan rakaataini, Allahu Akbar. Itu namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat gak ada namanya, gak ada hubungannya. Wong itu ada hubungannya dengan maghrib. Dilakukan kapan? Sebelum maghrib, bahasa Arabnya qobliyah maghrib, berarti masuk sholat sunat qobliyah maghrib alias rawatib. Jelas, Pak? Jelas? Kenapa? Iku sing jelas. Ngaten nggih. Pertanyaannya, qobliyah Jumat ada. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan qobliyah Jumat ada. Tapi Rasulullah enggak pernah sholat sunat qobliyah Jumat. Kan Rasul mengatakan sholat sunatnya di rumah, sehingga masuk Jumatan Rasulullah langsung masuk ke pengimaman. Jadi rumahnya sana Rasul, masuk melebu itu langsung ke khutbah, nggak pakai sholat sunat. Kenapa? Analisanya mazhab Syafi'i, karena Rasulullah sudah sholat di rumahnya. Loh, panjenengan kan masuk di sini mulai jam berapa? Nah, jadi ada qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Diperkuat dengan pendapat bahwa Jumat itu adalah sebagai ganti dari sholat zuhur. 2 rakaatnya zuhur, 2 rakaatnya khutbah. Sehingga khutbah dengan sholat 2 rakaat itu ada satu kesatuan, gak bisa dipisah. Gak boleh ikut sholatnya tok, gak pakai khutbah, atau ikut khutbahnya tok, gak pakai sholat. Gak boleh, Pak, satu paket. Cuma muncul pertanyaan,
Bagaimana hukumnya kalau khutbahnya sendiri, imamnya sendiri? Nah, ya Pak ya. Bolehkah imam sendiri khutbah sendiri? Pada dasarnya mulai dulu Pak, zaman sahabat termasuk di seluruh dunia yang namanya khotib itu mesti ngimami. Tapi pertanyaannya boleh tidak? Kalau khotibnya nggak mau ngimami karena merasa dirinya minder, suara jembret, apalagi kulhutok, sungkan kalau ngimami. Boleh nggak? Boleh. Tapi taat. Jadi khotib sendiri, imam sendiri. Cuma masjid nyalami wong loro. Kalau khotib langsung imam nyalami wong piro? Siji. Oh tenang pro, masalah itu tenang, bisa dibagi dua. Oh, ya apa itu? Ya, yang jelas afdol kalau khotib sekaligus imam afdol. Tapi misalnya keadaan tertentu khotibnya nggak mau, nggak apa-apa. Ojo sampai karena khotibnya nggak mau, nggak belum sholat Pak. Nah, tetap diimami sama lain. Ngerti ya? Nah tadi silakan di sini silakan. Yeah. Iya. Apakah ibu-ibu juga di masjid? Banyak hadis Pak yang gini, contoh dalam Sahih Bukhari, Rasulullah masuk masjid, ternyata di sop pertama, sop ini loh Pak, depan itu ibu kafe, bapak-bapak uri, nggak bahaya Pak. Langsung keluar hadis yang berbunyi khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya sop bapak-bapak di depan, nunjuk bagian yang ditempati ibu-ibu. Seburuk-buruk sopnya bapak-bapak di belakang, sebaik-baiknya sop ibu-ibu yang depan di belakang, seburuk-buruk sop ibu-ibu di depan. Nah, itu hadis keluar gara-gara itu Pak. Artinya apa? Secara tidak langsung di masa Rasulullah, ibu-ibu istri para sahabat yang rumahnya dekat itu di masjid. Satu bukti hadis sahih. Yang kedua, Rasulullah melihat Ummu Hani, Ummu Sulaim, macam-macam istrinya para sahabat ke masjid itu bawa kerikil Pak, bawa biji kurma buat zikir. Kerikil Pak dibawa kresek, subhanallah, bawa biji kurma, subhanallah, di masjid. Hanya Rasulullah, ini Sahih Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Rasulullah katakan, ala ukhbirukum bima huwa aisar minhu. Hei bu anak kan berarti ngerungokno. Ini gambar kula muncul. Hah? Ganteng apa? Alhamdulillah. Lek gak muncul lek. Itu aku sing elek, kono sing elek. Pun. Hei ibu-ibu, maukah kalian saya kasih tahu cara berzikir yang lebih ringan, lebih gampang daripada pakai kerikil dan biji kurma? Kalau pakai kerikil jenengan mau wirid harus cari kerikil. Kalau pakai biji kurma, kalau wiritan harus pakai cari biji kurma. Gampang, lebih gampang dari itu. Apa kata ibu-ibu yang seperti masjid itu? Bala ya Rasulullah. Oke Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah menunjukkan tangan. Yuk beri pakai ini. Artinya apa? Ibu-ibu di mana Pak? Di masjid. Sababun nuzulnya ayat, sabab turunnya atau sababun nuzulnya surat Al-Baqarah ayat 187. Potongan ayatnya begini. Kalau lengkapnya, uhilla lakum lailatal syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu syiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum
antum akifuna fil masajid. Bapak-bapak, jangan kumpul karo bojomu di masjid. Itu ayat diturunkan karena waktu itu sahabat itu suami istri tidur di masjid, makan di masjid, iktikaf masjid, sholat masjid. Nyun sewu, kumpul lanang wadon suami istri, mohon maaf ya, kumpul maksud paham ya, jima, hubungan suami istri di masjid. Loh, bukan gak bahaya, bahaya. Maka muncul ayat itu, lek kumpul ojo nang masjid. Ini berlaku dulu sampai sekarang, Pak. Jangan di masjid. Artinya apa? Ibu-ibu sholatnya di mana? Di mana sholatnya? Di masjid. Tapi kan ada ceramah Ustadz di YouTube banyak, katanya ibu-ibu lebih baik sholat di rumah. Begini ceritanya. Dulu di masa Rasulullah ada seorang wanita janda, Pak. Wahyu, Pak, cantik, Pak. Pokoknya sip lah, mantap. Umay waduh ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu berangkat sendiri, digoda oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, dilecehkan, ditangkap, pokoknya gak aman. Lapor pada Rasulullah, saya kalau ke masjid gak aman. Apa jawaban Rasul? Kamu lebih baik sholat di rumah. Itu kasusnya wanita ini dikarenakan dia ke masjid gak aman. Artinya apa? Lek misalnya wong wadon mriki metu nang masjid kok ana sing buta, mau wong wadon iku gak usah nang masjid. Tapi insya Allah untuk saat ini siapa yang mau menggoda wanita ke masjid mau pakai mau kena, Pak. Wong rata-rata sing nang masjid pun sepuh, sudah tua, sapa sing katu buta. Sing nom-nom sik prei, engko ngenteni wis tuwe. Lah sing enom darah ayo coba hitung-hitung sing ibu-ibu lho. Ana sing enom ya? Tak kira. Rata-rata pun senior. Paling enom umur 45 itu paling enom. Padahal dalam Islam 40 sudah tua. Nah, artinya apa untuk saat ini aman ke masjid itu, Pak. Jadi sholatnya di masjid bukan di rumah. Katakan nggih? Wis muni gak kroso. Mungkin manfaat sesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.